Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Arif Haritama. Di sini saya akan membahas sebuah kasus 2.2 yang berjudul System Integration at UPS Corp. Nah, kasus ini diambil dari buku Enterprise System for Management. Baik, langsung saja kita lanjut ke gambaran dari kasusnya. Nah, di kasus yang kita bahas ini, terdapat dua buah perusahaan. Yang pertama adalah UPS, United Parcel Service, dan yang kedua itu adalah FedEx atau Federal Express. Nah, kedua perusahaan ini adalah perusahaan yang berjalan di jasa pengiriman barang. Mereka juga bersaing dalam hal market share ya, jadi perebutan pangsa pasar di sini. Dan perbedaan yang paling utama di antara kedua perusahaan ini adalah UPS itu bekerja di truck delivery, menyediakan jasa di truck delivery. Sedangkan FedEx dia memberikan jasa di air freight ya. Jadi pengiriman barang yang mereka lakukan itu di tempat yang berbeda. Satu itu darat, dan satu lagi lewat udara. Baik, selanjutnya terdapat perbedaan antara dua perusahaan ini. Di satu sisi FedEx ini memiliki keunggulan ya. Jadi selain FedEx ini merupakan sebuah pendatang baru ya, yang memulai usaha kurang lebih selama 10 tahun, dia juga unggul dalam hal teknologi, serta memiliki efisiensi dan layanan pelanggan yang baik. Nah, dengan keunggulan tersebut, FedEx ini memiliki apa ya, menjadi perusahaan yang tangguh gitu ya. Jadi merupakan pendatang baru dan juga langsung menjadi perusahaan yang tangguh di bidangnya. Nah, di sisi lain, melihat UPS ini adalah perusahaan yang lama. Dia kalah dalam hal persaingan karena mengambil langkah yang salah untuk pengembangan perusahaan mereka. Nah, jadi setelah melihat FedEx ya sebagai inovasinya, mengingat kekalahan UPS ini, dia dibandingkan mengembangkan teknologi yang mereka miliki gitu ya, si UPS malah lebih memilih melakukan perubahan terhadap hal yang kurang teknis gitu, seperti mengurangi kegerakan fisik dalam menangani kotak. Padahal kalau dia mencontoh dari perusahaan saingan yaitu FedEx, dia bisa mengembangkan hal teknologi mereka. Nah, sehingga keputusan yang diambil oleh UPS ini berujung pada kegagalan. Nah, jadi mari kita bahas di sini apa saja sih masalah yang dialami oleh UPS. Masalahnya dalam UPS ini ada 3 kategori ya. Yang pertama itu ada shipping, yang kedua itu picking, dan yang ketiga ada tracking. Ini ketiga hal ini. Pada masalah shipping, jadi barang yang dikirim oleh UPS ini sering mengalami kesalahan alamat pengiriman gitu. Nah, kesalahan alamat pengiriman ini disebabkan oleh akibat dari entry data yang dilakukan secara manual. Jadi entry data masih manual di sini. Lalu terkait picking, sering sekali ditemui barang yang dikemas serupa. Jadi dalam mengambil barang ya seringkali adanya barang yang tertukar gitu akibat pengemasan yang sama. Terakhir adalah tracking. Nah, jadi customer service di sini masih secara manual gitu ya dalam melayani pelanggannya. Jadi kalau pelanggan ingin melacak barang mereka ya mereka harus menghubungi customer service dengan cara menelpon gitu. Nah, itu dia arti dari manual di sini. Nah, ketiga hal ini tuh memiliki dampak yang signifikan di perusahaan ini. Yang pasti dampaknya itu terkait dengan waktu dan juga biaya. Selain waktunya itu sangatlah banyak gitu ya, lama gitu, dan juga biaya yang dikeluarkan ini akibat dari kesalahan pengiriman barang dan juga hal lainnya itu sangatlah besar. Nah, makanya perlu ada perubahan di UPS ini. Nah, dari masalah yang ada tersebut, UPS ini memutuskan untuk berinvestasi secara besar dalam teknologi mereka. Nah, apa sih yang pertama kali dilakukan oleh UPS untuk mengembangkan teknologi mereka ini? Baik, jadi terdapat beberapa hal yang dilakukan UPS ya. Yang pertama kali dilakukan UPS adalah melakukan analisis SWOT. Jadi tujuan analisis SWOT ini adalah untuk mengetahui letak kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi pada perusahaan. Pastinya itu. Nah, lalu apa sih hasilnya dari analisis SWOT ini? Nah, hasilnya itu mereka menyadari bahwa mereka itu memiliki kelebihan dalam hal infrastruktur mereka dan keahlian yang luas dalam hal transportasi. Mengingat bahwa UPS ini sendiri adalah perusahaan yang sudah berdiri cukup lama gitu ya. Jadi mereka memiliki infrastruktur yang memadai. Nah, jadi setelah itu mereka juga mengecek faktor eksternal yang mereka seperti perusahaan itu lain dan juga bisnis serupa dan hal lainnya. Mereka mengecek faktor-faktor eksternal yang mungkin terjadi. Lalu sehingga mereka mencapai sebuah kesimpulan.
Itu mereka itu membutuhkan informasi yang terintegrasi dan konektivitas real time untuk menunjang layanan yang mereka berikan ini. Ya, itu dia kuncinya, yaitu adalah sistem ini terintegrasi dan juga konektivitas real time. Nah, kalau dilihat dari keinginan pelanggan atau sudut pandang pelanggan ya, pelanggan itu ingin memiliki kekuatan untuk membeli, menjual, dan meneliti atau memperoleh informasi gitu. Jadi mereka ingin informasi lengkap ya terkait barang mereka gitu. Nah, jadi apa sih solusi yang ditawarkan oleh UPS ini? Yang pertama adalah dia meningkatkan pelacakan pengirim online, lalu memperkuat komunikasi atau layanan, serta menjembatani produk ke akses informasi elektronik. Jadi nanti mereka akan beralih ya dari asal manual menjadi ke berbasis teknologi itu ya elektronik. Nah, semua layanan yang dikembangkan nanti itu akan berfokus pada pelanggan dan diaktifkan oleh teknologi. Jadi bukan teknologi ya. Nah, UPS juga menyadari agar hal ini tercapai ya, perlu perubahan untuk mensentralisasikan pusat data mereka di satu tempat demi mencapai sistem yang terintegrasi itu. Nah, yang asalnya itu UPS ini memiliki pusat data sebanyak 2 buah gitu. Jadi untuk mencapai sistem yang terintegrasi, mereka harus menyatukan pusat data tersebut menjadi di satu tempat. Ya, next. Nah, akhirnya UPS di sini memutuskan untuk menginstal beberapa modul ERP, yaitu modul untuk fungsi SDM, dan satu lagi yaitu modul untuk keuangan. Nah, selain itu terdapat beberapa faktor penting nih yang harus diperhatikan oleh UPS untuk menjamin kesuksesannya dalam bangun sistem yang terintegrasi ini. Nah, 2 faktor penting ini terdapat berada pada komunikasi yang terbuka dengan seluruh pihak internal yang ada dalam perusahaan, dan juga komitmen untuk setiap orang yang ada di perusahaan itu untuk berkembang gitu melalui berbagai pelatihan yang ada. Nah, pelatihan ini adalah untuk terbiasa dengan sistem yang akan dibuat nanti. Nah, hasilnya apa sih yang diperoleh UPS ini? Hasilnya adalah keberhasilan. Nah, dengan ada sistem baru ini, UPS ini berhasil melakukan akuisisi dengan 30 perusahaan. Dengan melihat sumber daya yang ada, UPS itu memiliki 14 mainframe, 260.000 komputer pribadi, 3.600 staf IT, 1.755 komputer kelas menengah, dan juga 6.200 server. Ya, sehingga dengan ada sumber daya ini mungkin akan terjadi kesulitan ya dalam hal integrasi sistemnya. Nah, lalu apa sih hasil dari pengembangan sistem itu? Jadi hasil yang mereka hasilkan dari pengembangan sistem ini adalah sebuah platform IT yang canggih dengan software dalamnya. Nah, jadi softwarenya itu antara lain yaitu packaging flow dan juga trade direct. Lalu apa sih benefit yang mereka peroleh dari pengembangan ini? Yang pertama adalah pengiriman dan pelacakan paket yang mudah diakses. Lalu yang kedua itu adalah antisipasi kesalahan pengiriman. Mengingat banyak kesalahan pengiriman yang terjadi gitu. Oke, next. Lalu apa sih benefit untuk pelanggan? Nah, benefit untuk pelanggan itu sendiri adanya komunikasi yang real time antar paket yang dikirim, lalu customer service yang secara instan cepat tanggap, berbeda dengan yang masih manual gitu ya, masih harus telepon dan tanggapannya lama. Lalu yang ketiga itu adalah kemudahan dan mengakses informasi terkait barang. Jadi pembeli di sini atau pelanggan di sini ya, mereka bisa mengakses informasi terkait barang, mereka pelacakan, terus informasi barangnya apa gitu, sampai di mana. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu dia terkait kasusnya. Sekarang kita akan beralih ke case question. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, apa saja sih tantangan integrasi sistem yang dihadapi oleh UPS? Apa aja nih tantangannya? Tadi kita juga udah bahas ya tantangannya ini. Nah, UPS itu sendiri memiliki 14 mainframe, 260.000 komputer pribadi, 3.600 staf IT, 2.755 komputer kelas menengah, dan 6.200 server. Tentunya demi mencapai sistem integrasi ya, kita harus menyatukan itu mengintegrasikan seluruh sistem ini jadi satu. Nah, itu merupakan tantangan yang berat nih buat UPS. Next, selanjutnya ke pertanyaan kedua, bagaimana cara membantu UPS mengintegrasikan teknologi yang baru? Nah, gimana sih caranya biar UPS ini menciptakan integrasi teknologi yang baru ini? Nah, tadi kita udah bahas bahwa ada 2 faktor penting, yaitu komunikasi yang terbuka dan komitmen untuk menjalani pelatihan, pastinya. Ya, sekarang kita beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga.
Diskusikan keuntungan integrasi sistem bagi pelanggan UPS. Apa aja sih keuntungan dalam integrasi sistem ini tuh? Tadi kita udah bahas juga di slide terakhir ya, bahwa benefit untuk pelanggan itu sendiri yaitu komunikasi yang real time antar paket yang dikirim, customer service yang secara instan cepat tanggap, lalu kemudahan dalam mengakses informasi terkait barang. Nah, itu dia benefit untuk pelanggannya. Nah, itu dia slide terakhir yang menutup penjelasan. Baik, mungkin itu saja. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.